wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita lanjutkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang pewarnaan graf di mata kuliah teori graf yang diampu sendiri oleh dosen Ibu Faridawati Marpau, SSI MSI. Yang dimana pada kelompok 1 ini kami terdiri dari 5 orang, yang dimana ada Veronica Pasca Purba, ada Ira Fatia Lumandaja, ada Clara Miranda Sengkir, dan saya sendiri Mutia Aini Parindori, serta Ruth Margareta Tamuna. Nah, pada pewarnaan graf ini, kami memiliki beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pewarnaan graf, yang kedua ada aplikasi pewarnaan graf, dan yang ketiga ada algoritma wedge forward, yang dimana adanya forward algoritma wedge forward, dan terakhir kami memiliki sebuah kasus atau contoh dalam pewarnaan graf ini tentang kasus penjadwalan ujian. Baik, untuk selanjutnya pewarnaan graf akan dijelaskan oleh Ira Octavia Lumandaja. Pada Ira kami persilahkan. Submateri yang pertama yang akan kami paparkan adalah pewarnaan graf. Dalam teori graf, pewarnaan graf atau graph coloring merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf. Jadi elemen graf itu bisa jadi simpul atau sisi. Elemen graf di sini adalah elemen yang dijadikan subjek dalam memahami constraint atau batasan dari permasalahan. Pada pewarnaan graf, ada 3 macam persoalan pewarnaan graf, yaitu yang pertama pewarnaan simpul, yang kedua sisi, yang ketiga wilayah atau region. Nah, di sini pada materi ini kami hanya akan membahas tentang pewarnaan simpul atau titik saja. Yang mana pewarnaan simpul ini adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf, sedemikian sehingga setiap 2 simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari Ira, yang dimana yaitu aplikasi pewarnaan graf. Di aplikasi pewarnaan graf ini kami mengambil sebuah contoh. Di sini adanya sebuah peta yang dimana setiap wilayahnya itu berbeda masing-masing warnanya. Untuk mewarnai peta tersebut, di sini ada 2 macam pewarnaan, yaitu pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Nah, di dalam peta ini terdiri dari sejumlah wilayah, yang dimana wilayahnya ini berbeda-beda warnanya. Wilayah ini dapat menyatakan adanya kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun sebuah negara. Nah, untuk pewarnaan peta ini sedemikian sehingga 2 wilayah yang bertetangga antara wilayah A dan wilayah B mempunyai warna yang berbeda, yang dimana memiliki arti bahwasannya warna setiap simpul atau warna setiap sisi dari sebuah graf itu harus berbeda. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Ruth. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kita, yaitu mengenai pewarnaan graf. Nah, sebelum saya menjelaskannya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Margareta Tambunan. Saya berasal dari kelompok 1 kelas PSM 2020B. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam pewarnaan graf. Nah, dalam menentukan pewarnaan graf itu kita harus memenuhi atau membuat 4 langkah-langkah. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus menyatakan wilayahnya itu sebagai simpul dan juga batas antar wilayah yang bertetangga itu sebagai sisi. Nah, untuk yang kedua itu kita harus mewarnai wilayah pada peta. Berarti kita harus mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Nah,
maksud dari graf yang berkoresponden di sini adalah bahwa grafnya itu sisinya itu harus bersisian dengan simpul. Nah, untuk yang ketiganya itu setiap wilayah yang bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Sebaliknya, jika warnanya itu yang tidak bertetangga, maka warna yang kita berikan itu sama. Nah, untuk yang keempat itu warna setiap simpul itu harus berbeda. Kita harus ingat bahwa jika simpulnya itu bertetangga, maka kita berikan warna yang berbeda. Sebaliknya, jika simpulnya itu tidak bertetangga, kita berikan warna yang sama dengan titik awal yang kita ambil. Nah, untuk kasus-kasus dalam pewarnaan graf ini cukup banyak. Namun, contoh kasus yang kita presentasikan pada permasalahan ini adalah contoh kasus dalam penjadwalan ujian mata kuliah. Baik, selanjutnya itu adalah saya akan membahas tentang algoritma Westphal. Algoritma Westphal ini adalah algoritma yang biasa digunakan dalam pewarnaan graf. Nah, untuk algoritma Westphal ini adalah suatu cara yang efisien untuk mewarnai sebuah graf G. Namun, algoritma ini hanya memberikan batas untuk NG. Jadi, algoritma ini tidak selalu memberikan penilaian minimum yang diperlukan untuk mewarnai G. Untuk menentukan NG itu sebenarnya sangat sulit, kecuali dalam kasus-kasus yang sederhana pada contoh-contoh yang akan dibahas kali ini. Nah, untuk algoritma Westphal itu saya akan menjelaskannya. Nah, untuk yang pertama itu adalah mulai. Setelah itu kita akan menentukan satu simpulnya itu yang berderajat tinggi. Nah, kita menamainya itu dengan SW atau simpul warna tertinggi. Nah, ada kemungkinan simpul yang berderajat tertinggi itu lebih dari satu. Namun di sini kita bebas untuk memilih simpul secara sembarang. Kemudian jika ada simpul yang berderajat tertinggi, kita berikan warna baru pada simpul itu. Nah, kalau di sini warnanya bebas saja. Namun kalau tidak ada simpul yang berderajat tertinggi, artinya itu iterasinya itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan satu simpul yang tidak bertetangga dengan SUV atau simpul utama tertinggi. Nah, warna dan derajat yang tertinggi. Jadi acuannya itu adalah simpul yang sudah kita berikan warna, kemudian kita cari simpul lain tetapi tidak bertetangga dengan simpul utama tadi. Nah, untuk simpul lain itu yang kita pilih salah satu dengan derajat tertinggi. Kalau ada, kita berikan warna pada simpul yang tidak bertetangga dengan SW tadi. Warnanya adalah warna yang sama dengan simpul utama. Misalnya tadi kita memilih SW-nya itu warna biru. Nah, untuk simpul yang kita pilih namun tidak bertetangga dengan derajat tertinggi, kita juga memberikan warna biru. Baik, untuk ini kita lakukan terus hingga sudah tidak ada lagi simpul bertetangga dengan simpul utama tadi. Jika tidak ada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama, kemudian kita kembali ke step awal, yaitu menentukan simpul tertinggi yang akan kita jadikan sebagai SW atau simpul utama tertinggi berikutnya.
Nah, langkah-langkah ini kita lakukan terus-menerus sampai semua simpulnya itu kita berikan warna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart algoritma Wells-Powell. Di sini kita akan memulainya dengan menginput data yang sudah dimodifikasi ke dalam graf. Lalu kita urutkan simpul berdasarkan derajat dan kita lihat apakah simpul memiliki derajat terbesar. Jika tidak, maka kita output atau kita berikan warna pada graf yang tidak ada warna sama yang bertetangga. Kemudian selesai. Dan apabila ya, kita berikan warna baru, lalu kita cari simpul yang tidak bertetangga dengan simpul tersebut dan belum memiliki warna. Kemudian kita lihat apakah terdapat simpul yang warnanya bertetangga. Jika ya, maka kita beri warna baru yang sama dengan simpul utama, warna. Kemudian kita ini sesuai dengan panahnya kita naik ke atas dan cari lagi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul tersebut dan belum memiliki warna. Lalu kita lihat apakah terdapat simpul yang warnanya bertetangga. Kemudian jika sudah kita lihat dan tidak ada, maka kita naik ke atas lagi, baru kita lihat apakah simpul memiliki derajat terbesar, dan jika ya atau tidak, kita ikuti lagi arahan ini pada flowchart ini. Akan selesai jika kita sudah melihat tidak ada lagi simpul yang memiliki derajat terbesar. Lalu kita beri output warna pada graf dan tidak ada warna yang sama yang bertetangga, maka selesai. Kemudian selanjutnya itu untuk flowchart-nya algoritma Wells-Powell. Pertama kita urutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun. Yang dimaksud dari derajat yang terbesar ke derajat yang paling kecil. Urutan ini mungkin tidak unik karena terdapat beberapa simpul yang mungkin mempunyai derajat yang sama. Kemudian selanjutnya kita gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama, yaitu simpul yang memiliki derajat paling besar secara berurut. Setiap simpul dalam daftar yang tidak berelasi dengan simpul sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Maksudnya itu, jika ada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul pertama yang sudah kita warnai, kita beri warna yang sama dengan warna pada simpul yang pertama. Kemudian selanjutnya kita ulangi langkah kedua di atas untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Lalu kita ulangi langkah ketiga sampai semua simpul yang terdapat pada graf tersebut sudah kita warnai. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Wells-Powell. Di sini ada soal, teman-teman, kita boleh simak sama-sama. Perhatikan tabel mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil di semester ganjil tahun ajaran 2014-2015. Angka 1 menunjukkan mahasiswa mengambil mata kuliah dan angka 0 menunjukkan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut. Nah, kita boleh sama-sama lihat teman-teman tabelnya.
ada nama mahasiswa, ya ada 8 mahasiswa, Heru, Hani, Taufik, Taufan, Heri, Hendra, Fauzan, dan Husni, serta 5 mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah kalkulus, yang kedua mata kuliah matdis, yang ketiga mata kuliah teori graf, yang keempat mata kuliah agama, dan yang kelima mata kuliah aljabar. Berdasarkan keterangan soal yang ini, bahwa angka 1 menunjukkan mahasiswa mengambil mata kuliah, dan angka 0 menunjukkan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut. Berarti Heru mengambil mata kuliah matdis dan mata kuliah aljabar, tetapi tidak mengambil mata kuliah kalkulus dan teori graf serta agama. Demikian juga Hani mengambil mata kuliah matdis dan mata kuliah agama, tetapi tidak mengambil mata kuliah kalkulus, teori graf serta aljabar. Demikian juga dengan Taufik, Taufan, dan kawan-kawan. Kita masuk ke soal. Jika layanan akademik membuat jadwal ujian mata kuliah agar semua mahasiswa dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan, berapa banyak jadwal ujian mata kuliah minimum yang dapat dibuat? Oke, kita masuk ke solusi. Teman-teman kita boleh sama-sama menyimaknya. Perhatikan ada 2 fokus maksud saya. Karena nanti berdasarkan tabel yang kita miliki itu kita akan buat dalam bentuk grafik gitu, supaya nanti kita dapat melakukan pewarnaan graf. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu yang mana vertexnya, yang mana yang edge-nya. Fokus yang pertama, yaitu pada permasalahan adalah jadwal ujian mata kuliah, bukan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Kenapa? Sama seperti pada umumnya, jadwal-jadwal ujian pasti yang ditulis di sana adalah jadwal mata kuliah ya, atau mata pelajaran, bukan jadwal Heru ujian hari ini, jadwal Hani ujian hari ini. Pasti jadwal kalkulus itu hari Senin pagi jam sekian gitu kan. Ya, berarti mahasiswa mahasiswanya lah yang menentukan dia mau ujian kapan, di mana, selama jadwal sudah ditentukan gitu. Nggak mungkin misalnya kita fokus ke mahasiswa. Heru hari Senin pagi dia kosong, berarti dia akan ujian matdis gitu. Kan tidak masuk akal gitu. Ya, seperti itulah sederhananya teman-teman. Berarti dari situ dapat kita pastikan bahwa si mata kuliah itulah yang akan menjadi simpul di dalam graf atau vertex. Fokus yang kedua, perhatikan bahwa mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa, contohnya Fauzan mengambil mata kuliah kalkulus dan teori graf. Fauzan kalkulus dan teori graf. Benar nggak? Oh ya benar, kalkulus dan teori graf. Berarti 2 mata kuliah tersebut tidak boleh memiliki jadwal yang bersamaan gitu. Nggak bisa. Nggak mungkin kan misalnya kalkulus dan teori graf ujiannya hari Senin jam 7. Terus Fauzan harus mengambil kemana dong? Nggak bisa sekali 2 kan? Dia harus 1 dalam waktu itu. Jadi dalam grafik yang akan kita gambar nanti, keduanya itu harus saling berhubungan. Supaya apa? Supaya kan ingat lagi peraturan pewarnaan graf. Jika ada kedua vertex dihubungkan oleh edge, maka keduanya tidak boleh memiliki warna yang sama. Warna yang sama inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai jadwalnya gitu. Nah, dari kedua fokus ini kita kan sudah tahu apa saja yang mana vertexnya adalah mata kuliah, terus edge-nya adalah si mata kuliah yang dikontrak.
oleh mahasiswa yang tidak boleh memiliki jadwal yang bersamaan. Nah, grafiknya seperti ini teman-teman yang digambarkan oleh kelompok kami. Pertama, kita gambarkan dulu simpul-simpulnya atau vertex-vertexnya, yaitu mata kuliah kalkulus, si mata kuliah matbis, aljabar, teori graf, serta agama. Di sini kita lihat selanjutnya kita bisa gambar edge-nya seperti apa. Di sini bisa kita lihat kalkulus dan matbis itu ada edge yang menghubungkan, berarti ada satu mahasiswa yang bukan satu sih, ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan mata kuliah matbis. Coba kita lihat mata kuliah kalkulus dan mata kuliah matbis. Oh benar, ada, yaitu Taufan mengambil ya mata kuliah tersebut. Kemudian kalkulus dan teori graf. Coba lihat kalkulus dan teori graf. Kalkulus dan teori graf. Betul, ada Fauzan gitu. Demikian juga aljabar dan agama ini tidak ada edge-nya. Coba kita lihat, betul nggak aljabar, agama? Ada nggak yang mahasiswa yang mengambil keduanya? Satunya tidak ada ya teman-teman. Jadi tidak ada edge yang menghubungkan. Nah, setelah kita selesai menggambar grafik ini, maka kita lakukanlah pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Weisz-Powell itu. Bagaimana algoritma Weisz-Powell? Ya, yang pertama kita tentukan dulu yang mana memiliki derajat kebebasan tertinggi. Yang memiliki derajat kebebasan tertinggi ini kan ada matbis. Maka kita lakukanlah pewarnaan yang pertama ke si matbis ini. Nah, seperti ini. Kami memberikan warna pada matbis, yaitu warna merah. Selanjutnya, ke langkah kedua, kita lakukan pewarnaan graf kepada vertex yang memiliki derajat kebebasan tertinggi selanjutnya. Gitu. Tadi kan 3, berarti sekarang yang 2, yaitu ada kalkulus, agama, dan teori graf. Untuk kalkulus, kita berikan warna yang berbeda dengan matbis ya, misalnya warna biru. Kenapa? Karena ada edge yang menghubungkan. Jika ada edge yang menghubungkan, otomatis itu tidak bisa sama warnanya. Kemudian ke agama. Di sini juga ada vertex yang menghubungkan, berarti tidak boleh sama dengan matbis. Maka kita berikan saja warna biru. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak warna hijau saja? Kenapa nggak warna kuning? Kenapa nggak warna yang berbeda gitu dari si kalkulus? Nah, ingat kembali teman-teman bahwa prinsip pewarnaan graf adalah menggunakan warna yang minimum, seminimum mungkin. Jadi nanti kan akan sesuai dengan soal yang di atas tadi, bahwa jadwal yang diminta itu adalah minimum, yang paling sedikit. Bisa saja kita buat warna hijau, tapi ya itu tidak sesuai dengan prinsip pewarnaan graf tadi ya. Kemudian teori graf. Teori graf kami memberikan warna merah. Karena ya tidak ada edge yang menghubungkan, jadi tidak ada salahnya kita berikan warna merah. Kemudian yang terakhir adalah derajat yang memiliki derajat kebebasan 1, yaitu mata kuliah aljabar. Karena ini memiliki edge ya dengan matbis, maka kita berikan warna yang berbeda, yaitu warna biru. Karena kan ini juga tidak ada hubungannya dan tidak ada edge dengan kalkulus dan agama, jadi kita berikan warna biru juga tidak masalah. Nah, dari pewarnaan ini kita peroleh angka kromatiknya adalah 2 ya. Ada angka kromatik 2 atau ada 2 warna. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat 2 jadwal minimum ujian. 2 ini didapat dari angka kromatik yang tadi.
ada 2 jadwal minimum ujian mata kuliah, yaitu slot yang pertama, matdis, slot yang kedua, slot yang pertama, matdis dan teori graf, dan slot yang kedua, yaitu kalkulus, agama, dan aljabar. Jadi, jika perguruan tingginya atau universitasnya mau membuat jadwal, itu kan terserah dengan keputusan mereka. Bisa saja ini 2 hari, ini hari Senin, ini hari Selasa gitu, atau sebagainya. Yang penting matdis dan teori graf ini boleh diadakan secara bersamaan, dan kalkulus, agama, dan aljabar juga dapat diadakan secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Dan presentasi dari kelompok 1 tentang proyek kami yaitu pewarnaan graf. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 mempunyai sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pewarnaan graf itu merupakan suatu bentuk pembelahan graf dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami konsep permasalahan. Sekian dari kelompok kami. Jikalau kami punya kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.